Setelah mendapatkan informasi mengenai Pokemon Six Heroes yang terlihat di area Zero, Liko dan teman-temannya pun berangkat ke Paldea untuk menemukan Pokemon tersebut. Sesampainya di sana, mereka pun langsung pergi menemui Omodaka, yang merupakan ketua Pokemon League Paldea serta ketua Dewan Sekolah Naranja Academy. Begitu masuk ke dalam, Chile menanyakan apa tujuan mereka datang ke Pokemon League ini. Di sini Liko pun menyadari adanya perbedaan saat dia pertama kali bertemu dengan anggota Elite Four tersebut. Liko dan teman-temannya pun menjelaskan bahwa kedatangan mereka ke sini adalah untuk menemui Omodaka, dan juga mengatakan bahwa mereka ingin masuk ke kawah besar Paldea. Untuk sesaat, Chile memandang serius ke arah mereka, yang membuat Liko dan kawan-kawan jadi agak sedikit gugup. Namun ternyata dia hanya bercanda, dan bersikap santai sebagaimana mestinya lagi. Setelahnya mereka pun bertemu dengan Omodaka dan menyampaikan bahwa ada rumor yang mengatakan bahwa Pokemon mirip Entei terlihat sekilas di region Paldea. Dan mungkin saja itu adalah Pokemon Six Heroes yang sedang mereka cari. Omodaka kemudian minta penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini. Propriet pun menjelaskan bahwa sebenarnya mereka sedang mencari tempat yang disebut sebagai surga Pokemon yang bernama Rakua. Mereka telah mengikuti jejak seorang Asian Adventure bernama Lucius, yang berpetualang bersama dengan Pokemon Six Heroes. Setelahnya Terapagos pun keluar dari dalam tas Liko, dan Omodaka sangat senang melihat Pokemon legendary itu baik-baik saja. Liko pun benarkan bahwa mereka sedang mencari Pokemon Six Heroes yang juga melakukan perjalanan bersama dengan Terapagos. Pokemon-Pokemon tersebut terdiri dari Shiny Rayquaza, Arboliva, Galarian Moltres, Lapras, Cleavor, dan Entei. Untuk saat ini hanya tinggal tersisa Entei dan Shiny Rayquaza yang masih belum bisa ditemukan. Sebelumnya mereka sudah menemukan Entei di dataran tinggi dekat region Johto. Tapi ternyata itu hanyalah Pokemon legendary biasa, dan bukan anggota Pokemon Six Heroes. Anggota Elite Four yang mendengarnya kagum dengan mereka yang dapat bertemu dengan Pokemon-Pokemon yang hebat. Setelahnya mereka pun mendapatkan informasi dari Briar, yang menunjukkan halaman dari Scarlet Book, yang menggambarkan sketsa Pokemon mirip Entei yang pernah terlihat di region Paldea. Bukan hanya itu saja, dia juga menunjukkan cuplikan rekaman kamera pengawas dari area Zero, di mana Pokemon mirip Entei terlihat sekilas di area tersebut. Oleh karenanya, Briar pun menyarankan agar mereka menyelidiki area Zero, dengan harapan bisa menemukan Pokemon Six Heroes. Mendengar penjelasan itu, Omodaka pun yakin bahwa Pokemon yang mirip Entei itu mungkin adalah Pokemon Six Heroes yang mereka cari-cari. Untuk memuaskan rasa penasaran tersebut, mereka pun minta izin untuk masuk ke dalam kawah besar. Dan lagi dengan memecahkan misteri Terapagos, ini juga akan sangat bermanfaat untuk penelitian terastal Pokemon. Sebenarnya mereka pun sudah diberitahukan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh masuk kecuali mendapatkan izin dari Omodaka. Omodaka yang merasa sudah cukup puas dengan penjelasan itu, maka dia pun mengizinkan Propriet dan Briar untuk masuk ke area Zero. Sayangnya ini tidak berlaku untuk Liko dan kawan-kawan yang merupakan orang awam, sehingga mereka pun dilarang masuk ke dalam sana. Alasannya karena tempat ini dipenuhi dengan banyak Pokemon-Pokemon yang berbahaya, dan Pokemon-Pokemon yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Contohnya adalah Pokemon Paradox yang diketahui mendiami area Zero. Bahkan di kalangan para peneliti, hanya sedikit yang diperbolehkan masuk ke area tersebut. Sedangkan untuk Briar, dia telah melakukan penelitian selama bertahun-tahun lamanya untuk mengungkapkan misteri tentang Pokemon Paradox. Meskipun begitu, Liko dan kawan-kawan mendesak agar mereka diperbolehkan masuk juga ke area Zero, mengingat bahwa mereka adalah anggota Rising Voltaker yang juga berperan penting dalam petualangan ini, sehingga Propriet pun minta Omodaka untuk mempertimbangkan keputusannya lagi. Liko dan teman-temannya memang masih kurang pengalaman, tapi mereka telah berjanji untuk mengantarkan Terapagos ke Rakua. Itulah sebabnya mereka mengadakan pelatihan terastal Pokemon di Naranja Academy, agar mereka bisa melanjutkan petualangannya lagi. Akhirnya Omodaka pun paham dengan apa yang mereka rasakan, tapi sebelumnya dia minta Liko dan kawan-kawan untuk menunjukkan kemampuan mereka dulu. Ketika ditanya bagaimana caranya Liko dan kawan-kawan buktikannya, jawabannya cukup simpel, yaitu mereka bertiga harus menghadapi dirinya yang merupakan top champion dan menangkan pertarungan tersebut. Propriet kemudian menanyakan pendapat mereka bertiga, sehingga Liko dan kawan-kawan dengan tegas menjawab bahwa mereka siap untuk bertarung. Singkat cerita, mereka pun pergi ke arena untuk mulai pertarungan tersebut.
Sebelum mulai pertarungannya, Omodaka minta maaf kepada mereka. Karena jika berhubungan dengan yang namanya Pokemon Battle, maka dia tidak akan pernah menahan diri. Dan mereka akan segera menyaksikan sesuatu yang menakjubkan. Di sini, Liko dan teman-temannya masih tetap yakin dengan kemampuan mereka. Dan dengan ini, Omodaka pun menyatakan pertarungannya telah dimulai. Omodaka kemudian mengeluarkan Pokemonnya yang terdiri dari 2 Glimet dan 1 Glimmora. Glimet adalah Pokemon tipe batu dan racun. Pokemon ini menyerap nutrisi dari dinding gua. Kelopak bunga yang terbuat dari kristal beracun menyelimuti tubuh Pokemon ini. Pokemon ini melindungi diri dengan menyebarkan racun layaknya serbuk bunga. Setelah mengecek datanya, Dot yakin penggunaan move tipe air dan Stomping Tantrum akan sangat berguna untuk melawan Pokemon tersebut. Sedangkan yang satunya lagi adalah bentuk evolusi dari Glimet, yaitu Glimmora, Pokemon tipe batu dan racun juga. Jika mendeteksi adanya bahaya, Glimmora akan membuka kelopak bunga kristalnya dan menembakkan sinar laser dari tubuhnya yang berbentuk kerucut. Kelopak bunganya dipenuhi dengan racun, dan jika diserang akan memberikan keuntungan besar dalam pertarungan. Belakangan ini diketahui bahwa kelopak bunga energi racun yang mengkristal itu mirip dengan permata yang digunakan dalam proses terastal Pokemon. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Pokemon yang bentuknya seperti itu. Pokemon-Pokemon inilah yang tinggal di area Zero, tempat yang ingin dituju oleh Liko dan teman-temannya. Roy kemudian menyemangati Pokemonnya, karena sebentar lagi mereka akan bertarung melawan top champion yang sangat terkenal. Tanpa berlama-lama, Roy pun merintahkan Crocalor Stomping Tantrum. Namun Omodaka bisa mengatasinya dengan merintahkan Glimet Rocket, yang membuat Pokemonnya mampu menghindari serangan Crocalor dan mulai berputar-putar mengelilingi Glimmora dengan kecepatan tinggi. Kalau begini terus, mereka tidak akan bisa mendaratkan serangan sama sekali. Liko pun menyadari bahwa menyerang secara bergantian mungkin tidak akan efektif, sehingga mereka pun sepakat untuk sama-sama menyerang pusatnya, yaitu Glimmora. Floragato dan yang lainnya pun melancarkan serangan andalannya secara bersamaan. Di sini Omodaka memperingatkan alasan mengapa dia disebut sebagai top champion, di mana Glimmora menggunakan magical sign untuk menangkis serangan itu, memberikan kesempatan bagi Glimet untuk menembakkan power gem ke arah musuh-musuhnya. Setelahnya Omodaka merintahkan Glimmora magical sign lagi, yang memberikan penerangan yang cukup untuk membutakan pandangan Liko dan teman-temannya, membuat mereka kesulitan menentukan dari mana arah serangannya akan datang. Namun Roy dengan cepat merintahkan Crocalor Disarming Voice ke arah Glimet, serangan yang cukup luas dan menurunkan kecepatan bagi yang terkena dampaknya. Dot kemudian merintahkan Quaxwell Liquidation, yang sayangnya masih bisa diantisipasi oleh Omodaka, dengan merintahkan Glimmora Needle Guard, yang mengcancel serangan tersebut. Ketika Liko dan Floragato maju, Omodaka merintahkan magical sign lagi. Akhirnya Floragato berhasil mendaratkan serangan telak, membuat Liko dan teman-temannya sangat senang sekali. Namun hanya sebentar, kristal racun turun dari langit-langit dan mulai meracuni Pokemon-Pokemon mereka. Itu adalah Poison Spike, yang hanya akan aktif ketika Glimmora terkena serangan, dan menyebarkan racunnya untuk menyerang balik musuhnya tersebut. Terlepas dari Liko dan kawan-kawan yang mampu menangani pertarungan dengan baik, tapi rupanya ini semua adalah rencana Omodaka agar dia bisa mengaktifkan ability Glimmora. Ini membuatnya pantas disebut sebagai top champion yang paling kuat. Dengan adanya Poison Spike akan membuat mereka kesulitan untuk mendekat. Dan kalau mereka berhasil mendekat pun serangan mereka juga akan ditangkis oleh Needle Guard. Jika mereka lengah sedikit saja, Glimet yang berada di langit-langit siap menembakkan serangannya lagi. Omodaka pun mulai meremehkan mereka, dengan mengatakan apakah hanya segini kemampuan Liko dan teman-temannya, sebelum akhirnya merintahkan Glimet untuk menghujani musuhnya dengan Venom Shock. Di sini Liko dan kawan-kawan pun menyadari betapa sempurnanya combo tersebut, yang bisa digunakan untuk menyerang sekaligus untuk bertahan, dan mereka belum pernah bertemu dengan lawan yang strateginya sangat matang seperti ini. Namun ketiganya memutuskan untuk tidak akan pernah menyerah. Roy kemudian mendapatkan ide, dan segera mengajak teman-temannya untuk menggunakan strategi saat mereka bertarung melawan Cleaver. Rencananya mereka akan menggunakan pantulan suara untuk memperkirakan serangan yang akan datang, yang walaupun mereka masih belum yakin sepenuhnya rencana ini akan berjalan lancar. Liko dan teman-temannya menutup matanya dan mulai berkonsentrasi memperkirakan serangan berikutnya. Liko lalu menyuruh Floragato bergeser ke kiri.
memungkinkannya untuk menghindari serangan. Setelahnya, Floragato menangkap Glimmet dengan menggunakan Yo-Yo, yang dilanjutkan Crocalor dengan melancarkan Stomping Tantrum, yang akhirnya mengenai telak pada sasarannya. Omodaka pun mengakui anak-anak tersebut memiliki bakat yang luar biasa, tapi seperti yang dibilangnya di awal tadi, bahwa dirinya tidak akan menahan diri. Dia lalu merintahkan Glimmet Parting Gift, melepaskan sebagian kelopak bunga beracun yang mengenai musuh-musuhnya, membuat Crocalor dan Quaxwell kehilangan daya serangnya. Setelahnya, Omodaka merecall Pokemonnya yang sudah tidak bisa digunakan lagi, dengan jaminan Pokemon-Pokemon musuhnya yang sudah terkena efek racun. Membuat pertarungan ini akan semakin sulit bagi Liko dan teman-temannya. Bahkan Omodaka rela mengorbankan Glimmet hanya untuk mencapai rencananya. Di sini, Liko semakin menyadari bahwa mereka tidak bisa mengandalkan keberuntungan saja untuk mengalahkan Omodaka. Setelahnya, Liko pun mengajak teman-temannya untuk menyerang secara bersamaan lagi. Floragato dan teman-temannya pun maju. Di saat Glimmora siap untuk menangkis serangan mereka lagi. Namun secara mengejutkan, Liko malah merintahkan Floragato untuk menyerang temannya sendiri. Sedangkan Quaxwell sama sekali tidak bisa menyentuh Glimmora. Dan serangan itu pun gagal. Roy dan Dot pun tidak mengerti mengapa Liko melakukan hal tersebut. Namun tanpa sempat memberikan penjelasan, Liko menyuruh Roy untuk menggunakan Stomping Tantrum lagi. Roy menuruti perintahnya, dan Crocalor mulai melancarkan Stomping Tantrum. Tak disangka-sangka, serangan itu berhasil menghit Glimmora, yang walaupun dia masih bisa bertahan berkat efek yang ditinggalkan oleh Glimmet sebelumnya, namun tetap saja Glimmora menerima damage yang lumayan. Itu adalah Stomping Tantrum yang telah diperkuat. Dengan satu kali serangan yang meleset membuat Crocalor dapat meningkatkan kekuatannya lagi. Inilah sebabnya Liko menggagalkan serangan kombinasi itu. Namun setelah semua upayanya ini, kenyataannya mereka masih belum bisa memojokkan Omodaka. Dan strategi yang sama tidak akan mempan terhadapnya. Liko dan kawan-kawan telah bertahan cukup lama. Dan jika Glimmora berubah ke bentuk pertahanannya, mereka hanya perlu bertahan dari racun. Dan bisa dengan mudah menyerang Glimmora yang tidak bergerak itu. Dipastikan pertarungan ini akan segera berakhir. Namun masih belum jelas siapa pemenangnya, karena Omodaka nampaknya masih menyembunyikan sesuatu. Seketika Omodaka tersenyum melihat perjuangan Liko dan teman-temannya. Dia sangat menikmati pertarungan ini, dan berjanji akan berikan yang terbaik kepada mereka bertiga. Setelahnya Omodaka pun mengaktifkan Terastal Pokemon, mengubah Pokemonnya menjadi Terastal tipe batu sepenuhnya. Tidak ingin kalah, Liko dan teman-temannya pun juga ikut-ikutan mengaktifkan Terastal Pokemon. Ketika Floragato mempersiapkan serangannya, Glimmora berupaya menghentikannya dan langsung menembaknya dengan Tera Burst. Crocalor dan Quaxwell pun berdiri di hadapan temannya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menahan serangan tersebut. Namun saking kuatnya, mereka pun tidak bisa menahannya lagi dan akhirnya tumbang. Dan serangan yang fatal mengenai telak Floragato. Secara mengejutkan, Floragato ternyata masih selamat dan masih bisa berdiri, berkat ability Overgrow yang hanya akan aktif ketika Floragato dalam keadaan sekarat. Untuk yang terakhir kalinya, Liko dan Omodaka merintahkan Pokemon mereka untuk saling benturkan serangannya. Pada akhirnya, Floragato yang lebih unggul berhasil mendaratkan serangannya, membuat Glimmora tak sanggup lagi melanjutkan pertarungan. Liko dan teman-temannya merasa sangat lega dengan kemenangan ini. Sementara Omodaka memberikan tepuk tangan yang meriah atas kemenangan tersebut. Dengan demikian, Omodaka menyatakan bahwa Liko dan teman-temannya memang layak disebut sebagai trainer yang kuat, dan mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam area Zero. Setelahnya, Botan bukakan pintu gerbang menuju ke area tersebut, di mana Briar telah menunggu kedatangan mereka di fasilitas penelitian. Dot menyempatkan diri untuk menyapa Botan, sebelum akhirnya ikut masuk bersama teman-temannya. Berpindah ke The Explorer, yang telah menemukan bahwa Rising Voltaker kini sedang berada di Paldea. Di sini, Ember menyuruh Onix dan Sanggo untuk mengawasi mereka, dan hanya perlu melaporkan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Rising Voltaker di tempat tersebut. Sebisa mungkin hindari untuk berkontak langsung dengan mereka. Ini adalah misi yang cukup sulit, dan hanya bisa dikerjakan oleh mereka berdua yang sangat berpengalaman. Setelah menerima tugas tersebut, Onix dan Sanggo pun segera mendarat di region Paldea.